Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kuliah daring, yaitu akuntansi 2 dan manajemen keuangan. Ya. Oke, pada pertemuan tatap muka minggu kemarin kita membahas analisa likuiditas. Hari ini kita akan membahas analisa solvabilitas dan rentabilitas. Saya ulas dulu kemarin, yaitu mengenai likuiditas. Jadi intinya likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek dengan kemampuan melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Berarti ini adalah hutangnya bersifat current asset atau hutang lancar atau hutang jangka pendek. Jadi prinsip likuiditas kemarin itu adalah bagaimana total current asset, ya, total current asset berbanding total current liabilities. Total current assetnya harus 2 berbanding 1, ya. Jadi kalau current assetnya 100, maka hutangnya harus 50, ya. Jangan melebihi, lebih baik jangan melebihi 50, apalagi melebihi 100. Itu artinya likuiditasnya kurang bagus, ya. Jadi kemarin sudah kita bahas, ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai rasio solvabilitas, ya. Ini adalah rasio solvabilitas, ya. Oke, di sini rasio solvabilitas. Nah, jadi solvabilitas, kalau jika likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar hutangnya hanya hutang jangka pendeknya saja, ya. Jadi kalau kemarin likuiditas itu adalah kita melihat hutang kita aman tidak ketika ditutupi dengan aktiva lancar, ya. Kalau yang kemarin likuiditas. Nah, tapi kalau ini maka solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh hutangnya, baik jangka pendek current liability maupun jangka panjang long term liability. Jadi saya ulangi lagi, kalau likuiditas itu lebih ke hutang jangka pendeknya atau current liability-nya dibandingkan dengan current assetnya. Nah, kalau ini adalah seluruh hutangnya, ya. Untuk membayar seluruh hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang, dibandingkan bukan saja dengan current asetnya tapi total asetnya. Maka jika perusahaan ingin memiliki solvabilitas yang baik dalam neracanya, maka harus membandingkan antara total hutangnya. Nah, ini ada istilah total hutangnya itu baik current asset maupun current liability dengan total asetnya, baik yang current asset maupun current liability. Jadi perbandingannya total aset, TA ini total aset, ya. Total aset, ya, terdiri dari current asset dan fixed asset dengan total liability-nya, ya. Oke, saya tulis di sini. Nah, ini adalah total liability-nya. Ya, awas modal tidak ikut, ya, capital tidak ikut. Jadi perbandingan antara total ini, total aset, current asset, fixed asset, berarti ini berbanding dengan, maaf ini saya perbaiki dulu di sini, current liability-nya. Oke, saya rapikan dulu. Oke. Oke, kita lihat di sini. Coba kita lihat, ya, supaya kelihatan semua. Ya, oke. Jadi di sini total aset 500 juta, current asetnya terdiri dari 100 juta, fixed asetnya 400 juta. Kalau kita rinci, karena aset banyak, ya, ada cash, ada inventory, ada supply, supply, terus kemudian ada equipment dan sebagainya. Fixed asset bisa building, tanah, mesin pabrik dan sebagainya, ya.
Nah, si perusahaan ini punya hutang jangka pendek current liability 90 juta, hutang jangka panjangnya 300 juta. Jadi current asset total ya dibanding dengan total hutangnya, kapital tidak ikut ya, dibanding total hutangnya. Ya, total hutangnya sebesar 390. Oke, kita hitung solvabilitasnya. Solvabilitasnya total aset adalah 500 juta. Ini berbanding atau dibagi 390 ini ditambah ini hasilnya dikali 100%, maka solvabilitasnya adalah di sini hitungannya ya. Oke, kayak tadi hitungannya adalah total aset 500 juta, ini 390 tadi dikali 100%, 128%. Apa artinya? Kita analisa dengan solvabilitas. Ini artinya hutang 1 rupiah dijamin oleh aset 1,8, 1,28. Kan ini hasilnya 128. Jadi 128% itu artinya hutang 1 rupiah dijamin oleh aset 1,28 rupiah. Kondisi ini sebenarnya agak berisiko. Yang paling aman solvabilitasnya apabila 150%. Jadi ininya 100, bukan kurang baik tapi kurang aman bagi hutang-hutang kita apabila kita tutup dengan jaminan current asset maupun fixed asset. Maka yang aman itu solvabilitas yang sehat, rasionya minimal 150%. Ya, 150%. Artinya berarti apa? Berarti bisa jadi total asetnya dinaikkan, terus kemudian total hutangnya diturunkan, atau misalkan dengan cara yaitu total asetnya dinaikkan, kemudian total hutangnya diturunkan. Nah, ada beberapa cara agar kita lihat. Saya kira Anda sudah dapat fotokopiannya ya, yang kemarin dalam bentuk hard copy. Kalau misalkan Anda tidak mendapatkan materi ini, silakan boleh WA ke saya, nanti saya kirimkan melalui WA bahan kuliah tersebut. Kalau nggak salah sudah semua ya, secara hard copy. Saya ulangi lagi. Jadi tadi kondisi neraca itu seperti begini kondisi awalnya. Current asset 100 ini. Jadi Anda kalau kuliah dan saya tolong sambil mendengar video ini dibuka ya itunya modulnya dibuka, kemudian Anda bisa coret-coret di situ ya. Jadi saya ulangi lagi di sini kondisi awal neraca itu adalah demikian ya, dengan total aset 500 juta, total hutangnya 390. Capital tidak disertakan dulu ya dalam penghitungan solvabilitas. Nanti capital adanya pada rentabilitas nanti. Oke. Bagaimana strateginya ya agar solvabilitasnya sehat atau rasionya minimal 150%? Dengan cara bagaimana? Yang pertama dengan menambah aset ya, menambah aset tanpa menambah hutang. Saya ulangi lagi, metode pertama adalah menambah aset tanpa menambah hutang. Jadi asetnya ditambah. Contoh, misal ya, perusahaan ceritanya memperoleh keuntungan ya. Memperoleh keuntungan, kalau keuntungan tidak ada di neraca, adanya di laporan rugi laba. Ya, nanti kalau laporan rugi laba nanti ada analisa selanjutnya itu rentabilitas. Oke. Jadi di sini misalkan perusahaan itu mendapatkan keuntungan setelah berjalan 1 tahun, mendapatkan keuntungan, taruhlah dari keuntungan itu dapat tambahan modal sebesar 85 juta ya. Bagaimana kita agar solvabilitas kita aman sehingga nilainya 150% seperti rasio di atas ya. Yaitu 85 juta ini kita ada tambahan modal, masukkan ke sini tambahan capital. Ya. Oke, jadi kapital awal itu kan
kapital awal itu 110 ya ini. Nah, terus kemudian ada tambahan modal dari keuntungan taruhlah adalah 85 juta. Ini keuntungannya ya. Nah, di sini. Nah, tambahan kapital ini masukkan ke sini. Nah, tambahan kapital ini masukkan ke sini sebesar 585 juta. Ya. Nah, 85 ini kita alokasikan tidak membayar hutang tidak, tetapi kita alokasikan ke current asset. Ya. Jadi current asset yang tadinya kita buka lagi di sini. Ya. Current asset yang tadinya 100 juta akan bertambah menjadi 185 juta. Ya. Jadi current assetnya dari sini naik ke sini. Maka keseimbangan neracanya 585 dengan 585 juta. Nah, oke, kita hitung likuiditasnya. Jadi ini naik ke atas. Ini tidak berubah karena kita tidak membayar hutang, ya. Nah, oke, neraca di atas berubah karena ada tambahan 85 untuk menambah tadi sudah saya ini kan. Nah, ya, jadi maka di sini kalau kita lihat perhitungannya 585 total ya, tambahan 85 dibagi, tetap hutangnya tidak berubah kan? Hutangnya tidak berubah. 390 tambah 300 maka 585 berbanding dibagi 390 juta dikali 100% hasilnya 105. Ini berarti hutang 1 rupiah akan dijamin oleh 1,5. Nah, artinya di sini resikonya sudah mulai berkurang ya. Jadi minimal itu 150. Bukan berarti kalau 128% itu buruk, bukan, tetapi itu adalah warning, hati-hati. Yang paling aman adalah 150% di sini. Oke. Jadi yang pertama caranya tadi ya menambah aset tanpa menambah hutang. Nah, sekarang yang kedua, mengurangi hutang tanpa mengurangi harta. Mengurangi hutang tanpa mengurangi harta. Oke, harta. Dari neraca di atas taruhlah tambahan modal tadi yang 85 juta digunakan untuk mendapat aset, juga ada cara lain agar solvabilitasnya sehat, yaitu 85 juta itu untuk melunasi hutang, sehingga yang 85 itu untuk melunasi hutang yang jumlahnya ya ini neraca awal kita lihat ya 85 besini current liability ditutup. Yang 85 tadi kalau tadi menambah current asset ya ini akan mengurangi membayar hutang sebesar 85, maka current liability-nya di sini akan berkurang. Perhatikan ya, naik ke atas ya 85 ya. Nah, di sini long term liability-nya tetap ya, tambahan kapitalnya 5 juta karena sisanya kan ya, jadi totalnya adalah 500 juta karena tadi untuk tambahannya itu adalah untuk menambah hutang. Nah, dari itu 500 juta otomatis karena untuk menambah hutang ininya juga berkurang 100 juta, 400 juta berarti 500 juta. Nah, maka kita 500 ya. Sorry, ini kondisi pertama ya. Bukan tidak ada yang berkurang, sorry tadi salah. 500 juta dibagi dengan 305. Maka dengan kata lain satu ini lebih aman karena dijamin oleh berarti 167% ya, lebih besar sebetulnya dari yang tadi. Jadi lebih besar ininya ya. Jadi karena apa? Karena hutangnya itu berkurang ya itu. Ya. Selanjutnya kita bagaimana kita menghitung rentabilitas ya, rentabilitas. Nah, kalau tadi likuiditas dengan solvabilitas adalah kita membandingkan antara harta
dengan hutang. Nah, kalau rentabilitas ini kita sudah melibatkan capital, sudah melibatkan modal dan melibatkan keuntungan. Oke, saya ulas dulu. Kalau kita mencari keuntungan atau profit, ya, nilai profit, maka tidak ada di dalam neraca, adanya pada laporan rugi laba. Jadi kalau yang dimaksud profit atau rugi laba itu adalah total revenue atau pendapatan atau sales dikurangi dengan total biaya-biaya. Nah, itu namanya profit atau keuntungan. Apa rentabilitas itu definisinya? Rentabilitas adalah suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba, lihat laba, yang diperoleh selama periode tertentu dengan sumber modal yang digunakan. Jadi perbandingan antara laba dengan sumber modal. Baik itu modal hutang, ya, dalam manajemen keuangan adalah untuk menghitung seberapa efisien penggunaan modal dalam menghasilkan laba. Ya, kita lihat di sini. Ya. Ya, jadi di sini rumusannya rentabilitas ekonomi adalah, bukan dibagi, ini sama dengan, supaya disangka bukan bagi, ya. Oke. Rentabilitas ekonomi adalah keuntungan dikali modal sendiri. Awas, modal sendiri, modal kita sendiri, ya. Bukan modal penyertaan modal atau tambahan modal, ya. Di sini modal sendiri ditambah total hutang. Jadi modal kita ini ditambah total hutang. Ya. Modal ditambah total hutang. Ya. Ya, di sini adalah modal sendiri tambah total hutang. Contoh kasus. Contoh di sini, sebuah perusahaan dalam setahun membeli barang dagangan dengan harga pokok pembelian 15.000 per unit tersebut. Dengan harga 20.000 unit, barang yang terjual selama setahun sebanyak 10.000 unit. Maka sales revenue 20.000 dikali 10, ini hasil penjualannya, omset, ya. Hasilnya 200 juta. Sedangkan waktu kita beli harganya 15.000 dikali 10.000 yang terjual, maka jadi net sales, keuntungan penjualan adalah 50 juta. Ya, kita ambil contoh di sini, ya, supaya andanya jelas. Ya, ini masih sederhana, ya, belum ada biaya-biaya yang lain yang sederhana, belum ada biaya-biaya lain. Anda, omset Anda 200 juta, dari mana? Ketika Anda jual harganya 20, ini, ya, ini masih sederhana, yang statementnya belum ada biaya-biaya lain. Kita jual harga 20.000 dikali 10.000 unit yang terjual, maka omset kita adalah 200 juta. Sedangkan kita beli barang yaitu 15.000, berarti keuntungan kita 5.000 kan, ya, dikali 10.000, maka jadi net sales totalnya adalah 200 juta dikurangi dengan harga pembelian 150 juta. Nanti biar saya luruskan dulu ininya. Oke, berarti di sini adalah net sales, ya, 50 juta. Sedangkan neracanya diperoleh adalah demikian. Current aset 80, fixed aset 120 juta, total asetnya 200 juta. Kita punya utang, total liability-nya 40 juta, capitalnya 160 juta. Ini modal sendiri nih, ya, total 200 juta. Maka rentabilitas ekonominya adalah 50 juta, ya, profit dikali 200 juta, ya. Kita lihat rumus ini di atas, kita buka lagi. Profit kali modal sendiri
kali total hutang, baik current liability maupun long term liability. Ya, ini 80, 200 juta ini. Nah, oke. 50 juta keuntungannya dikali total liability ya di sini dengan total capital dan total liability ya. 50 juta dikali 200 juta ya. Maka sama dengan 100%, berarti 25% ya. Berarti rentabilitasnya adalah 25%. Bagaimana caranya kita mempertinggi ini? Ya, yang 25% agar tinggi rentabilitasnya, kita bisa mempertinggi profit margin. Awalnya kan profit marginnya 5.000 ya. Harga jualnya 20, kita jual per unitnya 15.000. Nah, kalau dihitung adalah 33% profit marginnya. Nah, maka coba kita naikkan. Yang tadinya 20.000, taruhlah kita jual seharga 23.000. Maka 23.000 dikali 10.000 unit 230, harga pokok pembeliannya 15.000, maka net salesnya 80.000. Jadi dinaikkan, tadinya 20.000 naik 3.000, berarti harga jualnya 23.000. Harga pokok pembeliannya sama ya, kita menaikkan harga jual, maka